wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Iman Rafa. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 dengan NIM 198823002. Video kali ini berbeda dengan video-video saya sebelumnya yang menggunakan bahasa Inggris karena ya memang tugas kuliah saya itu menggunakan bahasa Inggris, tapi kali ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Wah, saya sangat senang sekali gitu. Tugas ini dari mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan. Nah, tugasnya apa? Kali ini saya disuruh mereview. Jadi video ini juga bermanfaat nih bagi kalian-kalian yang ingin mencari referensi buku novel bacaan yang sip gitu. Saya merekomendasikan ini, Cinta Dalam Diam. Karena apa? Novel ini juga sudah nasional bestseller dan ini sudah akan segera ditayangkan. Nah, kapan penayangannya? Itu masih kita tunggu aja ya. Kapan untuk penayangannya? Saya sendiri juga belum tahu. Yang mau saya review ini apa aja sih gitu? Yang mau saya review ini yang pertama itu tentang identitas buku ini, tentang ya penulisnya, terus juga pencetakannya, tebal halamannya gitu. Terus yang kedua ini adalah tentang kelebihannya. Pastinya dalam sebuah buku itu, sebuah novel pasti mempunyai kelebihan. Terus yang ketiga yaitu tentang kekurangan. Jadi kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Gitu. Tapi kalau memang ada kekurangannya akan saya review. Terus yang keempat yaitu ini termasuk buku apa? Buku fiksi atau non fiksi dan juga apa manfaatnya. Terus yang kelima ini saya sampai lupa. Ini sebenarnya tengah-tengah ya, tentang isinya gitu. Isinya itu secara singkat aja gitu. Oke, langsung saja ya kita next untuk yang pertama. Oke, langsung saja kita next yang pertama yaitu tentang identitas buku. Tentang identitas buku ini, Cinta Dalam Diam. Cinta Dalam Diam ini adalah karya dari Sinemingka. Terus juga ini diterbitkan oleh Bintang Media. Terus untuk identitas bukunya ini berjumlah 368 halaman. Ini jumlahnya itu 368. Jadi ya nggak terlalu tebal-tebal banget, juga nggak terlalu tipis-tipis banget ya untuk ukuran novel. Jadi pas gitu. Terus lagi ini sudah cetakan yang ketiga. Buku ini sudah dicetak itu 3 kali. Yang pertama yaitu ketika bulan Mei 2017. Jadi ya lumayan sudah lama ya gitu. Sekarang saja sudah 2020, hampir habis 2021. Jadi ini bukunya itu sudah agak lama. Terus yang cetakan yang kedua yaitu Februari 2018. Ini mungkin direvisi lagi. Dan juga yang terakhir ini ketika bulan September 2018. Ini sudah sempurna gitu. Oke, next untuk yang kekurangan. Kita sebelum bahas kelebihannya, kita kekurangannya dulu ya. Kalau saya pembaca nih, karena saya itu memang penyuka novel ya. Di sini saya di buku ini tuh untuk kekurangannya itu kurang menemukan gitu. Karena saya itu memang cinta banget. Kalau sudah cinta itu kekurangan akan tertutupi dengan kelebihannya. Oh gitu, cie. Enggak, oke, kita kembali lagi. Untuk yang masalah penulisannya di sini nggak ada masalah juga sih gitu, menurut saya juga nggak ada masalah. Cuman ada beberapa kata yang tercetak itu salah huruf. Cuma salah huruf. Sebanyak tulisan ini yang salah itu cuma 2 kalau nggak 3 pengetikan gitu. Cuma salah huruf. Tapi di sini juga nggak akan membuyarkan kalian itu untuk gagal paham, itu enggak. Cuma kalian pasti paham kata-katanya apa, salah mana. Dia itu mau mencetak dia itu terus kepencet R atau A gitu. Cuma salah gitu aja sih menurut saya. Terus untuk lagi ini kurangannya itu gak ada daftar isinya, jadi langsung gitu. Tapi ya no problem gitu, gak ada masalah. Karena di balik gak ada daftar isinya ini justru akan masuki kelebihannya. Apa sih kelebihannya? Kita next lagi. Baik, ini setelah kekurangannya ya. Untuk kelebihannya ini. Untuk kelebihannya ya apa sih buku ini untuk kelebihannya? Wih, banyak banget kelebihannya. Saya sampai suka itu karena apa? Yang pertama untuk dari struktur penulisannya. Ini mudah banget dibaca. Ya ini fontnya itu segini. Ya ukuran standar lah. Terus juga spasinya itu juga oke, pas banget. Terus untuk kertasnya ini walaupun dia itu menggunakan kertas buram, tapi di sini dengan kualitas baik. Jadi enak untuk dibaca. Kan nggak, kadang ada aja ya novel itu yang mencetak dengan kertas buram tapi kualitasnya itu yang kurang. Jadi ketika dibaca itu
gampang bosen gitu di mata, tapi ini enggak gitu. Terus lagi yang saya suka itu karena alurnya itu sulit ditebak. Seperti dalam judulnya Cinta Dalam Diam, dalam bayangan kalian apa ini ceritanya? um, kalau saya itu, ini saya berpikiran pasti itu ada seseorang yang menyukai seorang laki-laki yang menyukai seorang wanita atau kebalikannya gitu, tapi dia itu nggak mau mengungkapkannya, hanya lewat doa, terus kemudian Tuhan akan menyatukan mereka, berbahagia lah, seperti itulah kalau gambaran saya. Tapi ternyata nggak, di novel ini nggak seperti itu. Gimana nanti ceritanya akan saya bahas selanjutnya aja. Di sini juga ada beberapa konflik, jadi buat kalian itu nggak mau berhenti membaca gitu. Ketika di konflik ini, ceritanya itu, kata-katanya itu bikin penasaran, jadi sulit untuk berhenti membacanya. Baik, untuk yang isinya, nah, next lagi. Ini setelah kita tahu ya kelebihan dan kekurangannya dan juga identitas bukunya, saya mau membahas tentang isinya nih. Isinya apa sih di sini novel ini? Kok tadi dibilangnya justru antara judul sama isinya itu ternyata nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Di sini itu ternyata isinya ada seorang laki-laki yang bernamanya Ali dan juga seorang wanita yang bernama Zahra. Dia itu pemeran utamanya, tokoh utamanya. Dan nanti di sini si Ali ini dijodohkan dengan si Zahra. Itu ya karena keinginan orang tuanya. Sebenarnya mereka itu jodohkan bukan karena cinta, tapi karena orang tuanya. Dan mereka itu ingin menjadi anak yang berbakti gitu. Jadi disuruh orang tuanya menikah, ya oke lah, tanpa basa-basi gitu, oke lah, sebagai anak berbakti nggak apa-apa gitu. Terus lagi kemudian konflik-konflik baru muncul itu bukan hanya ketika mereka itu mau menikah saja, tapi setelah menikah. Gimana ini konfliknya? Konfliknya itu adalah muncul orang ketiga. Muncul orang ketiga, siapa dia itu? Dia itu adalah seorang wanita yang disukai oleh Ali, tapi si Ali ini tidak mau mengungkapkannya. Dia itu hanya menyebut namanya lewat doa. Tapi ternyata kan Tuhan berkehendak lain. Justru dia itu bukan jodohnya. Jadi ketika si Ali ini sudah menikah dan ketemu dengan orang yang selalu dia sebut dalam doanya, baru pertama kali dia itu tahu orang itu, dia itu jadi bimbang sama perasaannya dengan si Zahra. Nah, ini baru muncul konfliknya. Siapa dia itu? Dia itu yang bernama, tokohnya itu yang bernama Ayah. Dan siapa Ayah itu? Ayah itu adalah kakak sepupunya si Zahra. Aduh, gimana ini nanti? Pasti kayak cerita apa itu? Tangisan seorang istri ya, seperti itu. Enggak seperti itu. Nanti di sini juga banyak pesan moralnya, banyak banget yang dapat kalian ambil. Tapi untuk yang endingnya agak saya sebutkan deh, nanti endingnya kalian jadi nanti kalian nggak penasaran gitu. Pokoknya endingnya itu oke banget. Di sini ada banyak sekali tantangan dalam rumah tangga, tapi di sini juga ada banyak banget momen romantisnya gitu. Gimana endingnya? Nanti kalian baca sendiri deh, biar kalian itu nggak penasaran sebagus apa sih novel ini, gitu aja. Terus untuk yang pesannya maksud saya, amanatnya dari buku novel ini, walaupun ini novel fiksi ya, menurut saya amanatnya atau pesan-pesannya sangat bagus banget. Karena di sini cinta yang disebutkan ini adalah cinta yang Islami, yaitu cinta yang sudah halal. Jadi kisah cinta itu setelah menikah, bukan hanya pacaran yang oke lah, kita kami sana, kita pergi ke sana berduaan, itu bukan seperti itu. Tapi karena kisah cinta itu yang benar-benar mencari ridho Allah gitu. Jadi saya itu sangat menyentuh hati saya gitu, untuk pengen nangis gitu. Jadi buat kalian nih, para pemuda-pemuda yang pastinya masih suka-suka untuk pacaran atau apalah, mencari jodoh itu, kalian gak usah bingung ya, kalau jodoh itu sudah ditemukan oleh Tuhan dan akan dipertemukan ketika saatnya. Walaupun kalian nanti suatu saat dijodohkan oleh orang tua, jangan menolak. Insya Allah itulah yang terbaik buat Anda. Gitu aja sih ya, karena dijodohkan itu bukan hal yang buruk, justru di dalamnya itu ada surprise gitu. Justru yang bukan kalian tuh belum tahu, jadi di situ ada momen-momen romantisnya, mulai dari perkenalan, dari pacaran, setelah menikah, dan masih banyak lagi. Pokoknya intinya itu pesannya,
ya harus ketika kalian itu berumah tangga, yaitu harus didasari karena Allah, bukan karena nafsu. Oke, baik. Mungkin sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan saya ketika untuk menjabarkan si novel ini, karena saya nggak menjabarkan semuanya. Karena apa? Biar kalian tuh mau membaca. Kita budayakan baca, karena baca adalah jendela dunia. Oke, saya Iman Rafifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.